Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Hairunisa dengan NIM 202416100016, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelompok 2 dengan mata kuliah analisis real. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi penjelasan maupun penyampaian. Saya juga mohon maaf jika dalam video ini terdapat suara berisik atau gangguan lainnya, dikarenakan rumah saya berada di pinggir jalan yang saat ini sedang ramai. Selain itu, mohon dimaklumi apabila penjelasan saya kurang maksimal, karena saat pembuatan video ini kondisi saya sedang kurang sehat. Namun saya akan tetap berusaha untuk menyampaikan materi sebaik mungkin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada 2.3.1, yaitu definisi. Bila A anggota bilangan real, nilai mutlak A ditulis dengan mutlak A. Nah, untuk nilai mutlak sendiri itu untuk menyatakan jarak atau panjang. Jadi, karena untuk menyatakan jarak atau panjang, itu artinya tidak akan ada yang nilainya minus. Karena kan menyatakan jarak pasti selalu positif. Nah, kemudian didefinisikan dengan di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, A, bila A lebih dari 0. Nah, itu artinya karena lebih dari 0 berarti dia bernilai positif. Kemudian yang kedua, 0, bila A sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada min A, bila A kurang dari 0. Itu artinya nilainya negatif karena kurang dari 0. Sebagai contoh, mutlak 3 itu sama dengan 3 dan mutlak min 2 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena ini sama saja seperti tadi kan ada mutlak min 2 sama dengan 2. Itu sama saja seperti kita mengalihkan min dengan min 2. Itu hasilnya adalah plus 2. Nah, dari definisi ini kita akan melihat bahwa mutlak A lebih dari sama dengan 0 untuk semua A anggota bilangan real. Juga mutlak A sama dengan A bila A lebih dari sama dengan 0. Dan mutlak A sama dengan min A bila A kurang dari 0. Selanjutnya, kita masuk ke materi 2.3.2, yaitu teorema. Yang pertama, mutlak A jika dan hanya jika A-nya itu 0. Dan yang kedua, mutlak min A itu sama dengan mutlak A untuk semua anggota bilangan real. Nah, ini sama saja yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang min 2. Sama saja seperti teorema yang B. Kemudian, yang ketiga ada mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B anggota bilangan real. Nah, misalkan A-nya itu 0 dan B-nya juga 0. Itu artinya mutlak AB-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk teorema yang D, bila C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan min C dan A kurang dari sama dengan C. Nah, jadi
Di sini tuh maksudnya ada dua kemungkinan, yaitu plus dan minus. Jadi maksudnya seperti ini. Tadi kan ada mutlak A kurang dari sama dengan C. Karena ada dua kemungkinan, untuk kemungkinan yang pertama itu ada A kurang dari sama dengan C, dan untuk kemungkinan yang kedua itu minus, yaitu minus A kurang dari sama dengan C, atau min C kurang dari sama dengan A. Nah, makanya sudah sesuai ya. Nah, karena ada dua kemungkinan, maka ini A lebih dari sama dengan min C dan A kurang dari sama dengan C. Nah, selanjutnya teorema yang E. A lebih dari sama dengan min mutlak A dan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A anggota bilangan real. Jadi, misal C-nya itu sama dengan mutlak A. Karena kan tadi kita sudah punya persamaan ini, yaitu mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan min C dan A kurang dari sama dengan C. Kita misalkan si C-nya itu dengan mutlak A, maka kita bisa tulis, karena kita akan ganti C-nya dengan mutlak A, maka mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A. Kan tadi mutlak A kurang dari sama dengan C, karena C-nya kita ganti dengan mutlak A, jadi seperti ini. Jika dan hanya jika, tadi di sini min C, berarti kita ganti C-nya dengan mutlak A. A kurang dari sama dengan C kan tadi ya, karena C-nya kita ganti dengan mutlak A. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang sudah sama ya. Kemudian kita lanjut ke 2.3.3, yaitu ketak samaan segitiga. Untuk sebarang A, B di R, kita mempunyai mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Untuk buktinya, karena kita sudah mempunyai dua persamaan, maka kita bisa jumlahkan untuk membuktikan ini benar. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang sudah dipelajari sebelumnya. Setelah ditambahkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu A plus B lebih dari sama dengan min mutlak A ditambah mutlak B, dan A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Karena kan tadi kita sudah mempunyai pernyataan di teorema yang ini, yang D, bahwa mutlak A itu kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan min C dan A kurang dari sama dengan C. Maka bisa kita rubah menjadi seperti ini.
Karena kan kita tadi melihat dari teorema yang D itu kita punya mutlak A kurang dari sama dengan C. Nah, jika dan hanya jika kita lihat di sini. A plus B itu sama aja seperti A-nya kan? Nah, dan ini dan C, yaitu yang ini. Karena ini adalah min C. Maka mutlak A plus mutlak B itu sama dengan C. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi dari sini kita mempunyai mutlak A plus B. Kenapa mutlak? Karena kan tadi mutlak A kurang dari sama dengan C. Kita tulis mutlak A plus B kurang dari sama dengan, kita tulis ganti C-nya dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi garis bilangan real. Nah, garis bilangan real itu sendiri merupakan interpretasi geometri yang umum dan mudah untuk sistem bilangan real adalah garis bilangan. Jadi nanti kita bisa menggunakan garis bilangan. Pada interpretasi ini, nilai mutlak A dari unsur A di R dianggap sebagai jarak dari A ke pusat 0. Lebih umum lagi, jarak antara unsur A dan B di R adalah mutlak A min B. Jadi maksudnya itu kayak gimana sih? Jadi seperti ini. Jadi tadi itu mutlak A min B. Jadi kalau misalkan ada nilai mutlak A min B, itu artinya kita pakai garis bilangan. Jarak dari A ke B. Misal ini ada A dan ini B. Nah, kita misalkan A-nya itu 2. Dan si B-nya itu adalah 5. Jadi jaraknya itu yang ini. Nah, itulah yang disebut mutlak A min B. Berarti mutlak A min B-nya itu sama dengan jarak dari 2 ke 5, yaitu 3. Nah, kita langsung masuk ke 2.3.7, yaitu definisi. Misalkan A anggota bilangan real dan epsilon lebih dari 0, maka lingkungan min epsilon dari A adalah himpunan. Nah, ini itu disebut himpunan epsilon dari A, di mana X anggota bilangan real mutlak X min A kurang dari epsilon. Nah, misalkan kita pakai garis bilangan lagi. Misalkan ada titik A. Di sini ada jarak. Nah, jarak inilah yang disebut dengan epsilon. Dan jarak ke sini juga itu disebut epsilon. Berarti kalau yang ini itu kita bisa tulis dengan A min epsilon, sedangkan jarak dari sini ke sini itu bisa kita tulis dengan A plus epsilon.
Nah, kemudian sini ada titik-titik. Nah, si titik yang berada di antara A min E dan di sini juga itu adalah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak yang diketahui. Nah, ini tuh merupakan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak yang diketahui. Misalkan ada mutlak X, karena mutlak X dikurangi A itu kurang dari epsilon. Misal contohnya kita pakai X min 3, mutlak X min 3 kurang dari 5. Nah, karena epsilon ini tuh adalah jaraknya, maka kita bisa pakai garis bilangan lagi. Nah, di sini A-nya itu adalah 3. Nah, karena si jaraknya itu 5, berarti dari 3 ke sebelah sini nambah 5. Berarti di sini ada 8. Dan jarak ke sininya juga 5. Berarti di sini ada min 2. Karena A-nya 3, maka penyelesaian dari X per tidak samaan ini akan berada di antara X lebih dari min 2 dan X-nya itu kurang dari 8. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi kelompok 2 dengan mata kuliah analisis real. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.